Semoga Anda semua selalu berbahagia dan terpujilah Sang Buddha. Terima kasih kepada Seksi Dhamma. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat memberikan sharing tentang Dhamma Desana. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Saya berada di sini tahun lalu, baru punya kesempatan baik pada pagi hari ini untuk melakukan Dhamma Desana. Dhamma Desana merupakan sebuah Dhamma yang tertinggi bagi kita umat Buddha, sehingga kita harus dapat menyiapkan materi, menyiapkan isi yang disampaikan itu dengan baik, karena kesempatannya langka, terus pahalanya sangat besar, jadi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk diri sendiri, yaitu si pemberi Dhamma Desana, maupun juga bermanfaat bagi para umat yang mendengarkan. Jadi pada pagi hari ini saya sudah menyiapkan tema yang ingin saya sampaikan, ingin saya bagikan adalah kita menjawab pertanyaan dari teman-teman atau rekan-rekan kita berkaitan dengan kita umat Buddha. Seringkali dalam bersosialisasi kita ketemu dengan teman lain yang berbeda keyakinan, kemudian mereka mempertanyakan, mereka ingin tahu, penasaran, apa sih isi ajaran Buddha, sehingga Anda kok mau memeluk agama Buddha, menjadi penganut agama Buddha. Di sini kita sebagai umat Buddha harus tahu apa isi ajaran Sang Buddha, inti ajaran Sang Buddha. Apakah kita semua sudah tahu? Apakah kita sudah paham? Kalau misalnya sudah tahu, sudah paham, bagus. Artinya kita berarti sudah mengerti. Bagi yang belum begitu paham, bagi yang belum begitu tahu, saya di sini ingin mengulang kembali, sekaligus menjadi sebuah pengingatan untuk diri saya sendiri. Karena saya memeluk agama Buddha itu boleh dikatakan masih baru, tidak mungkin tidak selama Tante Nyukmi ya. Nyukmi kan udah hebat banget, senior, atau mungkin Romo Munarso juga pasti sangat mumpuni ilmu pengetahuannya tentang Buddha, ajaran Buddha. Jadi saya di sini ingin sharing sekaligus juga mengulang kembali inti ajaran Sang Buddha. Inti ajaran Sang Buddha itu sebetulnya simple, sederhana. Hanya ada 3. Yang pertama adalah tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kejahatan adalah sebuah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Ajaran Buddha itu menekankan bahwa segala tindakan
kejahatan itu tidak hanya membuat penderitaan bagi makhluk lain atau orang lain, juga akan menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri yang melakukannya. Itu sejalan dengan konsep hukum karma. Jadi setiap perbuatan buruk yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensi yang tidak dapat kita elakkan. Itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Konsekuensinya itu bisa menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri itu dalam waktu segera. Segera itu artinya dalam kehidupan sekarang ini, di mana bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, atau tahun depan. Tapi bisa juga menyebabkan konsekuensi yang muncul di kehidupan yang akan datang. Karena kita sebagai umat Buddha mengakui bahwa adanya tumimba lahir ya. Kalau umat Buddha itu menyebutnya itu tumimba lahir. Mungkin kalau istilah umum reinkarnasi, tapi itu reinkarnasi ada beberapa pengertian yang sedikit berbeda, karena reinkarnasi itu di Hindu juga ada reinkarnasi, tapi di Buddha menyebutnya sebagai tumimba lahir. Karena ada sedikit perbedaan antara Hindu dan Buddha dalam memahami mengenai reinkarnasi. Perbuatan jahat atau kejahatan, apa contohnya? Contoh yang paling simpel, kita sebagai umat Buddha adalah melanggar sila. Sila bagi kita umat yang berumah tangga adalah Pancasila, Pancasila Buddhis. Kita semua sudah tahu, dan setiap kali kita melakukan puja bakti, tadi juga pasti sudah diulang, disebutkan lagi, diulang lagi, kita selalu diingatkan untuk tidak melanggar sila, Pancasila. Terus kemudian apa inti ajaran Sang Buddha yang kedua? Yang kedua adalah kita senantiasa mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik adalah kita yang dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi di yang akan datang. Contoh perbuatan baik adalah menjalankan sila itu tadi, Pancasila, terus kemudian kita melakukan berdana. Dana itu adalah kita memberi secara ikhlas tulus tanpa pamrih, itu adalah dana. Terus kemudian kita juga mengembangkan welas asih kepada semua makhluk hidup. Tidak hanya sebagai manusia terus kita mengembangkan welas asih kepada sesama manusia saja, tapi kita juga harus mengembangkan welas asih juga kepada makhluk hidup yang lain. Karena kan Buddha mengakui, sudah memberikan kepada kita pengetahuan bahwa di dunia ini makhluk hidup itu ada banyak. Ada binatang, ada makhluk yang tidak tampak. Jadi kita juga harus mengembangkan welas asih kepada mereka semua. Terus kemudian kita juga harus melatih kesabaran. Sabaran adalah wujud dari kebajikan juga. Kemudian yang ketiga, kita harus menyucikan pikiran atau batin. Batin yang bersih itu adalah kunci di mana kita dapat mencapai kebijaksanaan, kita bisa mencapai pencerahan. Tujuan kita semua oleh Sang Buddha diajarkan bahwa
kita menuju ke Nibbana. Walaupun itu sangat susah, tapi itu adalah tujuan akhir kita, semuanya. Agar kita tidak mengalami penderitaan lagi di hidup di dunia ini. Kita dalam menyucikan pikiran itu bagaimana caranya? Menyucikan pikiran itu Sang Buddha telah memberikan jalan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 harus dilakukan agar kita dapat menyucikan pikiran kita. Yang pertama adalah pandangan benar. Jadi kita harus memahami bahwa kehidupan ini adalah sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Kita harus memahami ada 4 kebenaran mulia di situ. 4 kebenaran mulia itu saya sebut akan sedikit ya, tidak saya terangkan lebih panjang lagi karena nanti jadi panjang sekali. Itu yang pertama adalah duka, terus ada sebab duka, ada akhir duka, dan jalan untuk menuju lenyapnya duka. Jadi itu adalah pandangan benar. Kemudian yang kedua adalah dari jalan mulia berunsur 8 tadi adalah niat benar. Niat benar itu jadi kita harus punya niat yang benar, bebas dari kebencian, bebas dari keinginan. Kita harus selalu mengembangkan welas asih. Kemudian yang ketiga adalah ucapan benar. Jadi kita harus berucap, berbicara itu yang jujur, yang benar, tidak menyakiti orang lain, dan juga harus dengan ramah dan sopan. Terus kemudian yang keempat, tindakan benar. Tindakan benar adalah kita harus menghindari merugikan orang lain dalam setiap tindakannya kita lakukan. Yang kelima adalah penghidupan benar. Penghidupan di sini adalah kita harus bisa mencari penghidupan atau mata pencaharian yang etis, yang baik, dan tidak menyakiti makhluk hidup lain. Itu penghidupan yang benar. Terus yang keenam itu adalah usaha benar. Usaha benar itu di mana kita harus selalu berusaha meningkatkan kualitas yang positif dari diri kita, terus menekan hal-hal yang negatif dari diri kita. Kemudian yang ketujuh adalah perhatian benar. Perhatian benar bahwa kita harus selalu mempunyai kesadaran penuh, konsentrasi penuh, mindfulness terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Jadi kita harus selalu punya mindfulness. Itu adalah perhatian benar. Jadi misalnya jalan, ya kita lagi jalan, ya kita perhatikan jalan kita. Jangan jalan sambil telepon, meleng gitu. Itu artinya berarti kita tidak mempunyai perhatian yang benar. Terus kemudian yang terakhir adalah konsentrasi benar. Konsentrasi benar di sini adalah kita harus melakukan meditasi. Kita harus melatih pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, mengarah ke ketenangan. Itu konsentrasi. Inti ajaran Sang Buddha itu hanya 3 tadi. Terus kemudian Sang Buddha juga pernah menyampaikan bahwa setiap kejahatan
itu mempunyai akar. Akar artinya yang bisa memicu, yang bisa memunculkan kejahatan. Sang Buddha itu mempunyai pengetahuan yang sangat luas, memberikannya kepada kita pengetahuan apa itu akar kejahatan. Akar kejahatan diberitahukan kepada kita itu ada 3, disampaikan kepada kita itu ada 3. Yang pertama adalah loba. Loba adalah keserakahan. Apa itu keserakahan? Keserakahan adalah keinginan yang tidak terkendali pada diri kita untuk kita menikmati kenikmatan materi atau kekayaan, atau juga kenikmatan sensorik atau kepuasan indera, di mana keinginan tersebut itu tidak pernah terpuaskan. Kita selalu merasa ingin lebih, lebih, dan lebih. Itu adalah keserakahan. Dengan keserakahan, kita menjadi orang yang tidak pernah merasa puas. Dengan tidak pernah merasa puas, maka kita sebetulnya adalah mengalami penderitaan. Tapi selain kita mengalami penderitaan, hal tersebut juga akan memunculkan tindakan-tindakan lebih lanjut apabila kita tidak bisa mengendalikan, di mana kita kemudian ingin menguasai milik orang lain dengan cara mencuri, menipu, berbohong, terus kemudian bisa juga kemudian dengan kita senang akan kenikmatan indera, kita senang akan minum-minuman, maka kita jadi suka minum-minuman yang memabukkan, bahkan kemudian kita terlibat dengan tindakan asusila, bahkan yang melebih lagi kalau tidak terkendalikan kita bisa melakukan pembunuhan. Jadi akan melanggar Pancasila Buddhis. Dan kalau sampai melakukan tindakan yang sampai pembunuhan itu luar biasa fatal ya. Itu luar biasa fatalnya. Jadi itu adalah satu akar kejahatan, yaitu loba. Yang kedua adalah dosa. Dosa itu adalah kebencian. Kebencian, apa itu kebencian? Kebencian itu perasaan kita yang istilahnya apa ya? Menolak, penuh dengan amarah, emosi terhadap sesuatu, objek yang tidak menyenangkan menurut kita. Karena ini balik lagi ke setiap individu ya. Jadi kebencian adalah sebuah penolakan, amarah terhadap sebuah objek yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya saya tidak senang benci misalnya sama kucing. Ya bagi saya kucing itu tidak menyenangkan, yaitu itu contoh ya. Itu seperti itu. Atau kita punya teman tidak senang sama dia karena ada sifatnya dia yang tidak menyenangkan bagi saya, menurut saya. Itu adalah, di situ adalah benci. Itu apabila hal tersebut tidak bisa kita kendalikan, kebencian tersebut, maka akan menimbulkan tingkatan yang lebih lanjut. Kenapa? Karena ketika kita membenci, kita biasanya mengharap orang lain atau objek lain itu mengalami cilaka. Itu umum. Mungkin ya kita semua pernah merasakan itu. Kita benci sama dia, kita berharap dia celaka. Itu baru harapan, pikiran. Belum tentu kenyataan.
Tapi apabila kita tidak bisa mengendalikan tadi kebencian tersebut, bisa naik levelnya lagi menjadi sebuah ucapan, bahkan sampai menjadi sebuah tindakan. Nah, kalau sudah sampai tindakan ini juga sudah istilahnya paling bahaya. Kita benci pasti pengennya apa? Pengennya menyakiti. Kalau sudah benci pengennya apa? Pengennya nyingkirkan. Kalau sudah benci yang luar biasa pengennya apa? Memusnahkan, menghilangkan. Itu makanya Sang Buddha menyampaikan bahwa itu salah satu atau yang nomor 2 dari akar kejahatan. Jadi kita harus bisa mengendalikan. Yang ketiga, Sang Buddha menyampaikan akar kejahatan adalah moha. Apa itu moha? Moha adalah kegelapan batin, kebodohan, betul. Kebodohan. Bodoh di sini artinya bukan tidak bisa baca tulis, ya. Bodoh di sini bukan berarti nggak bisa hitung-hitungan, 1 tambah 1 sama dengan 5, itu berarti kebodohan. Itu bukan seperti itu, tapi kebodohan secara batin, di mana kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan biasanya kita cenderung untuk ikut-ikutan. Mungkin ada yang bisa memahami apa itu moha, tapi ada juga mungkin bagi kita ada yang belum paham banget apa itu moha. Moha itu kalau misalnya saya ambil contoh yang paling gampang, yang umum ya, yang umum sering terjadi di masyarakat, itu contohnya kita biasakan lewat perempatan lampu merah ya. Perempatan lampu merah itu seringkali ada tulisannya di pinggirnya itu, kalau misalnya belok kiri jalan terus, itu ada tulisannya biasanya. Tapi ada juga perempatan yang tidak ada tulisannya, jadi sama sekali nggak ada tulisannya. Artinya apa sebetulnya? Berarti belok kiri itu mengikuti lampu lalu lintas. Kalau merah ya berarti silakan jalan, boleh belok kiri. Kalau merah itu berarti tidak boleh jalan sama sekali, baik lurus maupun belok ya ke kiri. Tapi kalau hijau berarti kita boleh jalan. Jalan itu boleh lurus, boleh belok kiri, boleh belok kanan ya. Itu di perempatan. Nah, pada suatu ketika kita lihat di perempatan yang tidak ada tulisannya. Lampunya merah. Terus kemudian ada motor ya, banyak motor lewat. Ada satu motor, belok aja ke kiri. Ya. Terus kemudian yang lain, belok aja ke kiri. Setelah kita melihat hal seperti itu, maka pikiran kita menjadi, oh berarti belok kiri boleh terus ya, walaupun lampu merah, ya udah kita ikuti belok. Demikian juga yang lain dan yang lain. Terus kemudian coba kita pikirkan, sebetulnya kan peraturannya kan tidak boleh. Tapi kenapa kok dilakukan? Karena apa? Dalam pikiran orang yang tadi yang langsung belok aja, atau yang melihat di depannya itu orangnya belok, ya saya ikutin aja. Kan nggak salah, dia juga boleh kok. Dia juga belok, nggak apa-apa. Istilahnya nggak ditangkap polisi, nggak apa-apa. Saya juga boleh dong belok. Jadi itu adalah kita semua berarti yang tadi melakukan itu sebetulnya terbelenggu dalam sebuah kebodohan, moha. Melu-melu betul. Karena tadi sifat moha itu kebanyakan adalah ikut-ikutan. Melihat yang lain begitu, ya saya juga begitu. Dan bagi saya hal itu tidak salah. Karena yang lain juga gitu kok.
gitu loh. Padahal salah. Dan kita nggak mengerti, nggak mengakui, nggak sadar bahwa itu kita juga melakukan hal yang salah. Nah itu adalah contoh ya, biar lebih dipahami. Karena kalau nggak ada contoh kan kadang susah untuk mengerti. Setelah kita sudah tahu tadi ada apa ya, 3 akar, maka kita harus selalu bisa mengendalikan tadi pikiran kita harus mengembangkan konsentrasi kita. Tadi juga inti ajaran yang Sang Buddha juga 3, tidak melakukan kejahatan, selalu melakukan kebajikan, dan selalu sucikan pikiran. Tapi yang paling penting sebetulnya dari inti ajaran Sang Buddha itu adalah mempraktekkannya. Kita boleh saja hafal, kita boleh saja tahu, paham banget, tapi kalau enggak dipraktekkan, itu ibarat kayak resep. Kita punya resep jajanan yang enak banget, gitu loh, luar biasa enaknya. Tapi tidak pernah kita praktekkan, tidak pernah kita buat. Itu hanya menjadi sebuah resep saja, sebuah kertas dengan tulisan. Apakah kita bisa menikmati rasanya? Tidak. Seperti kemarin Ibu-Ibu Wandani ya, Ibu-Ibu Wandani kemarin kumpul, Ibu Sri Rahayu membagikan resep membuat churros, ya churros. Itu bagus itu, artinya resepnya dibagi, langsung praktek, sudah jadi dinikmati bersama-sama, tahu rasanya, jadi oh begini yang namanya churros, enak gitu kan. Terus kemudian kalau resep hanya dibagi saja, tidak dibikin, terus apa? Ya kan, hanya sebatas resep. Oh ya, bagi yang pengen nanti bikin churros juga, nanti di preview bulan ini juga dimasukkan ya resepnya, nanti bisa ikutan di rumah bikin juga praktek. Itu kemarin dari Ibu Sri Rahayu sudah membagikan. Sebetulnya komunitas Wandani itu bagus, hanya saja saya nggak melihat ada komunitas Priyandani ya di Metahari. Betul enggak? Ya, adanya Wandani, Wanita Theravada Indonesia, ya. Tapi tidak ada Priyandani, Pria Theravada Indonesia. Maga Budi sebetulnya beda lagi loh itu. Harusnya ada wanita dan pria, harusnya itu. Nanti coba dipikirkan ya. Ini pria-prianya tidak ada komunitasnya ini di Meta Wihara. Padahal kan banyak yang ahli masak juga loh di ini, pria-prianya Meta. Kayak Pak Akwe ya, Pak Akwe itu ahli masak. Kayak Pak Akok juga kayaknya ahli masak juga, enggak hadir ya. Nah, jadi itu kan bisa sharing itu nanti bagi-bagi resep. Jadi pria jangan sampai kalah juga, nanti bisa jadi chef. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita mengenai apa tadi inti ajaran Sang Buddha. Kemudian kita juga dalam bersosialisasi ada juga teman yang bertanya tentang agama Buddha. Biasanya pertanyaan-pertanyaan atau kesalahpahaman, biasanya pengertian-pengertian dari mereka tentang agama Buddha itu kita juga harus bisa memberikan jawaban ya, jawaban yang meluruskan, karena salah paham itu kalau dibiarkan itu akan berbahaya. Jadi kita harus bisa meluruskan kesalahpahaman
masyarakat umum itu banyak sekali anggapan bahwa agama Buddha itu satu, itu menyembah patung. Di setiap wihara pasti ada patung Buddha atau rupang Buddha. Dan orang umum melihat, orang umum ya, kita biasanya bukan umat Buddha, akan melihatnya, oh umat Buddha itu nyembahi patung ya, gitu loh. Jadi kita harus bisa memberikan jawaban, penjelasan bahwa patung Buddha di sini, yang ada di sini di Dhammasala, adalah bukan objek pemujaan. Dalam artian bahwa patung Buddha ini adalah dewa yang mempunyai kekuatan supranatural yang kita bisa mintai, minta tolong lah, minta rezeki lah, minta keselamatan lah, minta panjang umur lah. Ya, jadi itu harus kita jelaskan bahwa patung Buddha di sini itu hanya sebuah simbol, betul. Kita tidak bisa minta tolong pada patung Buddha. Bahkan, ini bahkan ya, kita itu tidak bisa minta tolong pada Sang Buddha sendiri loh. Walaupun kita tahu Sang Buddha itu pernah ada, pernah lahir, pernah mencapai penerangan sempurna. Tapi kita juga harus memahami, mengerti bahwa Sang Buddha juga telah parinibbana. Parinibbana itu berarti artinya apa? Ya sudah tidak ada lagi, sudah tidak terlahirkan lagi. Ibaratnya kita ya tidak bakal bisa ketemu lagi dimanapun, di sisi dunia manapun, di 32 ya, 32 alam itu kita tidak akan ketemu Sang Buddha. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa minta-minta kepada Sang Buddha. Fungsi patung Buddha di Dhammasala, di dalam wihara itu sebetulnya satu adalah sebuah pengingat simbol, jadi perlambang. Jadi kalau kita melihat Sang Buddha duduk sebagai patung itu, kita merasakan apa sih? Kita merasakan damai, kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketenangan, kita merasakan sabar, kita merasakan welas asih. Nah disitulah simbol-simbol itu, perasaan itulah yang kita dapat serap, kemudian kita lakukan. Kita bagikan lagi kepada sekeliling kita. Kemudian fungsi patung tersebut adalah juga sebagai objek meditasi. Ada beberapa cara meditasi, yaitu pemilihan objeknya juga bervariasi. Salah satunya adalah kita memilih objek Buddha Rupang ini sebagai objek meditasi. Kemudian dengan adanya Buddha Rupang, dengan adanya altar, maka kita bisa memberikan penghormatan dengan kita memberikan bunga, dupa, buah-buahan, itu adalah wujud penghormatan. Jadi kita itu menghormati Buddha, ajaran Sang Buddha, kita menghormati beliau dengan ajaran dhammanya yang luar biasa itu. Jadi itu adalah sebuah penghormatan. Jadi kita harus bisa memberikan jawaban ya kepada teman-teman kita agar tidak ada salah paham di situ. Terus kemudian ada juga kesalahpahaman yang lain yang biasanya kita temui. Mereka menyatakan bahwa agama Buddha itu agama yang pesimis ya. Yang dibahas hanya mengenai penderitaan. Itu umum atau mungkin pernah kita dengar. Kita harus bisa memberikan jawaban. Kita harus bisa meluruskan.
agama Buddha itu sama sekali tidak pesimis. Justru agama Buddha itulah agama yang sangat optimis. Realita, betul sekali. Optimis dan realita, kenyataan. Agama Buddha itu, ajaran Sang Buddha itu kita ibaratkan itu sebagai obat. Kita harus mengakui bahwa memang kehidupan ini adalah penderitaan. Kita harus mengakui, menyadari secara jujur bahwa memang kehidupan ini adalah penderitaan. Kita tidak mungkin lepas dari penderitaan, kita tak mungkin lepas dari masalah. Itu kenyataan hidup. Jadi itu harus kita jujur dulu. Setelah kita memahami, nah, ajaran Dhamma adalah obatnya. Jadi kalau misalnya kita suatu hari mengalami sakit, tapi kita sakit nggak tahu kenapa, sebabnya apa, yang dirasa cuma sakit, menderita, terus pikiran kita menjadi macam-macam. Muncul pikiran, ini gara-gara si A nih, ini gara-gara si B nih, pasti ada yang nggak seneng sama saya nih, jadi mengirim penyakit dan lain sebagainya ke saya. Itu kalau pikirannya lagi urusan persaingan dan bisnis dan apa, pasti pikirannya macam-macam ya gitu. Tapi ada juga nanti pikiran yang lain, misalnya saya sakit mungkin gara-gara apa, salah makan, tapi apa gitu, tapi nggak tahu juga. Nah, ibaratnya ini Sang Buddha itu ngasih tahu, ini loh kamu itu, ya, di dalam ajaran Sang Buddha itu semua dikasih tahu. Kalau kamu sakit, ini loh sebabnya kamu sampai sakit. Pelakunya itu siapa sih sebetulnya yang menyebabkan, yang membuat kamu itu menjadi sakit? Karena setiap penderitaan yang kita terima oleh di dalam kehidupan ini itu sudah diterangkan oleh Dhamma bahwa semua bersumber oleh perbuatan kita sendiri. Balik lagi dengan konsep hukum karma tadi. Jadi apa yang kita derita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Pelakunya adalah diri kita sendiri. Maka di situ kita muncul pemahaman ketika sakit, oh berarti ini yang bikin diriku sendiri ya. Pelakunya itu aku sendiri ya. Jadi menimbulkan apa? Ketenangan pikiran. Terus kemudian Sang Buddha juga enggak sekedar ngasih tahu sebabnya. Tenang. Sakitnya kamu itu akan berakhir. Kamu itu pasti akan sembuh. Terus kemudian yang paling terakhir lagi, saya punya obatnya loh atas sakitnya kamu. Tambah tenang lagi, tambah damai lagi. Itu adalah penjabaran dari 4 kebenaran mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi ada duka, sebabnya duka, berakhirnya duka, dan jalan lenyapnya duka. Jadi ajaran Sang Buddha itu lengkap. Kita itu tahu sebabnya, jadi tenang, terus kemudian kita tahu bahwa kita itu bakal sembuh, kita tambah tenang lagi, dikasih tahu ini loh obatnya, ini loh caranya biar kamu itu sembuh, tambah yakin. Jadi kita di dalam mengikuti ajaran Sang Buddha, kita itu selalu optimis. Kenapa optimis? Ya, Sang Buddha sudah ngasih tahu semuanya kok. Sang Buddha itu di dalam Dhamma, itu kalau misalnya kita mencari jawaban dari segala macam problematika kehidupan kita, itu ada semua jawabannya. Jadi justru kita itu harus optimis, karena semua
bisa dijawab di dalam ajaran agama Buddha. Jadi harus optimis, malah tidak mengajarkan pesimis, justru mengajarkan kita itu optimis. Kenapa optimis? Karena setiap individu, setiap manusia itu mempunyai kesempatan yang sama. Mempunyai kesempatan yang sama untuk apa? Untuk lebih baik lagi, untuk bisa mencapai nibbana, mencapai pencerahan, bisa mencapai nibbana. Itu setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama. Bukan berarti misalnya si A yang orang istilahnya lebih mampu itu punya kesempatan yang lebih daripada kita yang tidak mampu, itu salah. Misalnya orang timur kita mempunyai kesempatan yang lebih tinggi, mempunyai istilahnya kesempatan yang lebih baik lagi, bisa mencapai nibbana dibandingkan orang bule misalnya, itu salah. Jadi semua sama, manusia semuanya sama, mempunyai kesempatan yang sama, asal optimis dan mau berusaha kitanya sendiri, karena semua balik lagi ke diri kita sendiri. Terus kemudian yang biasa umum kita dengar juga, agama Buddha itu penekanannya hanya pada semedi ya, meditasi. Karena kita umum tahu bahwa kalau misalnya di sana ada pelatihan meditasi, sana ada pelatihan meditasi, padahal kan bukan agama Buddha yang mengadakan, tapi orang umum tahunya bahwa meditasi adalah Buddha. Jadi Buddha adalah meditasi. Kita harus memberikan penjelasan juga bahwa di dalam agama Buddha, praktek-praktek itu tidak hanya sebatas meditasi. Kita di dalam Buddha itu ada banyak praktek lain yang lebih penting lagi, atau bukan lebih penting ya, sama pentingnya lah, kita nyebutnya sama pentingnya, tapi harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah praktek sila, itu yang paling utama juga ya, disebut nomor 1 sila, itu kemoralan. Jadi kita harus mempraktekkan kemoralan, kita harus menjaga moral kita dengan menjalankan Pancasila Buddhis, karena kita sebagai umat yang berumah tangga, kita harus mengembangkan sila agar tidak merugikan orang lain dan juga nantinya diri kita sendiri. Terus yang kedua, kita selain praktek sila, kita harus praktek dana. Praktek dana adalah praktek memberi, melepas, ikhlas tanpa pamrih, yang tujuannya adalah melepas keegoan kita, membantu makhluk hidup lain atau orang lain menjadi tertolong. Dan yang paling penting itu syaratnya harus ikhlas tanpa pamrih. Terus yang ketiga, praktek lainnya adalah puja, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Praktek puja, praktek penghormatan kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, dan juga kepada Sangha. Puja adalah sebuah praktek kita melakukan penghormatan. Jadi itulah kenapa kita juga harus melakukan puja bakti, ikut puja bakti setiap minggu ya, kalau disempatkan. Terus kemudian praktek lainnya lagi adalah kalyanamita. Kalyanamita itu adalah kita persaudaraan, persahabatan mulia. Jadi dengan kita melakukan praktek kalyanamita itu, kita bisa bersama-sama, kita mengenal teman, sahabat yang memiliki kebijaksanaan,
yang memiliki pengetahuan tentang Dhamma sehingga kita bisa menerima nasihat yang baik, bisa menerima petunjuk yang baik, kita bisa ya contoh seperti sekarang ini kita juga bisa mendengarkan Dhamma, kita bisa selalu mengingatkan diri kita sehingga kita tetap berada di jalan yang tepat, kita berada di jalan yang benar, kehidupan kita itu selalu benar. Itu adalah praktek selain meditasi. Jadi kita harus bisa menyampaikan bahwa agama Buddha itu tidak sekedar meditasi, tapi ada 5 hal yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha. Oke, ini sudah jam 9 lewat, terus tetabuhan sudah mulai ya. Artinya itu kode. Jadi ini ya? Kode bahwa ini ada beberapa yang mau bertugas di sana. Sudah ditunggu kehadirannya. Jadi ini kebetulan kan Kelenteng lagi mengadakan acara ulang tahun ya, ulang tahun Kongco. Cengguan Cingkun ya. Jadi ini sekalian juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Kongco, agar Kongco bisa selalu bahagia, selalu berbahagia, bisa membagikan kebahagiaan kepada semua umatnya, umat Kota Tegal dan umat kota-kota lain yang berdatangan pada pagi hari ini. Untuk tidak lama-lama lagi, karena sudah ada kode dari Kelenteng, jadi demikian tadi yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, sekaligus juga pengingat juga untuk diri saya sendiri, sehingga kita semua bisa selalu teguh dalam Dhamma, kita semua selalu berada di jalan yang tepat, kita selalu mengembangkan kebajikan, kita selalu untuk tidak melakukan kejahatan, kita bisa selalu menyucikan pikiran kita, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.